Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Malam itu, aku bernyanyi bersama rekan-rekanku seperti biasa, meramaikan acara-acara dan memberikan hiburan kepada pengunjung. Ya, aku adalah penyanyi wanita yang bisa dipanggil untuk mengisi suara acara dari kampung ke kampung. Bersama timku, aku bernyanyi dan rekan lainnya aku mengiringiku dengan musik yang mereka mainkan. Malam ini terasa begitu ramai. Kami tak henti-hentinya menerima request dari para penonton dan pengunjung acara hajatan ini. Akan tetapi, inilah pekerjaan kami. Passion kami, antusias para pengunjung membuat kami semakin bersemangat. Semua keseruan itu kami rasakan sejak awal bernyanyi hingga tak terasa sudah waktunya acara selesai. Para penonton sudah agak menjauh dari panggung. Aku turun ke ruang ganti untuk beristirahat. Para rekan-rekan memberikan ucapan terima kasih dan saling bersukacita atas kelancaran acara malam ini. Salah satunya adalah manajer kami, Iwan namanya. Ia adalah manajer yang dewasa dan memiliki kepemimpinan yang baik. Terkadang ia membelikan kami minuman apabila acara berlangsung dengan lancar. Yang hebatnya lagi, ia tidak memakai uang kas, melainkan uang pribadinya sendiri. Karena manajer kami sangat menghargai kekompakan tim ini. "Isma, hari sudah larut, mau langsung pulang?" tanya Iwan yang datang kepadaku dari samping. Aku yang sedang melihat ke arah lain pun langsung menoleh ke arahnya. "Iya, mau langsung pulang," jawabku yang kemudian memakai tas. "Menginaplah di rumahku deket kok," ujarnya sambil tersenyum. "Janganlah, gak enak." "Gak apa-apa, rumahmu itu jauh banget loh," kata si Iwan. Aku kemudian terpaksa menuruti apa yang dikatakan Iwan. Entah kenapa, aku mudah saja menerima ajakan itu. Padahal aku tak pernah semudah ini saat ada laki-laki yang ingin menawarkanku seperti ini. Dalam kepalaku, aku masih mencari-cari alasan yang tepat untuk menolak ajakan ini. Tapi tidak bisa, aku tak menemukan alasan itu. Akhirnya, dengan menaiki motornya, Iwan memboncengku menuju ke rumahnya. Dalam hati, aku berpikir sedikit cemas, bagaimana kalau dia berniat jahat. Seharusnya aku menolak, tapi aku tidak bisa. Aku sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa. Hingga sampai di rumahnya pun aku tak bisa menolak. Seakan ada sesuatu yang memaksaku untuk menuruti perkataannya. "Isma, ayo duduk dulu," kata Iwan sambil tersenyum saat kami berdua masuk ke dalam rumah. Aku pun duduk seperti yang ia bilang. "Aku mau simpan barang-barang ini dulu, habis itu aku mau bikinin kamu minum." "Tunggu ya," kata Iwan yang kemudian berjalan ke belakang. Rumah ini berukuran sedang, sangat cocok untuk sebuah keluarga kecil. Hebatnya Iwan bisa membeli rumah ini di umurnya yang baru menginjak 28 tahun. Aku pun bersantai sejenak di sofanya sambil melihat sekitar. "Ini mbak minumnya," kata seorang wanita yang menghampiriku. Wanita itu terlihat seumuran dengan Iwan. Akan tetapi baru kali ini aku bertemu dengannya. "Terima kasih." "Siapanya Iwan ya?" tanyaku. Wanita itu kemudian duduk di sampingku dan berbisik dengan sedikit perasaan was-was. "Aku Saras, istrinya Iwan. Kami baru menikah diam-diam. Jangan kasih tahu siapa-siapa, nanti kalau sudah waktunya biar Iwan sendiri yang ngasih tahu orang-orang," bisik wanita yang mengaku sebagai Saras itu. Aku hanya mengangguk saat mendengar penjelasan Saras. Dalam hati, aku merasa lega saat mengetahui Saras adalah istrinya Iwan. Ternyata Iwan benar-benar tulus mau memberiku tempat menginap tanpa ada maksud lain. Di rumah ini sudah ada istrinya. Dia tak akan macam-macam denganku. Saras sendiri adalah wanita ramah yang suka mengobrol. Aku dan Saras kemudian berbincang-bincang sambil sesekali membicarakan Iwan yang masih sibuk di belakang. "Iwan itu sadis loh, hati-hati," kata Saras sambil tersenyum. Aku yang sedang minum pun hampir tersedak karena ingin tertawa. "Kok sadis mbak?" tanyaku. "Soalnya kalau mainnya udah kebablasan, Iwan gak akan tanggung jawab dan gak akan segan-segan juga buat bunuh orang tersebut," jawab Saras. "Lah kok gitu mbak?" tanyaku yang mendadak bingung. "Ya gitu deh,
Ya udah, biar lebih enak ngobrolnya, aku ambilkan kue di dalam ya, kata Saras yang kemudian berjalan ke belakang menuju Iwan. Aku kembali bersandar di sofa sambil melihat jam yang menunjukkan pukul 11 malam tepat. Sudah larut, kalau bisa ingin rasanya aku segera tidur. Sesekali ku pejamkan mata saat berada di sofa empuk dan nyaman ini. Hingga akhirnya Iwan datang dengan secangkir minuman yang ia bawa, kemudian duduk di sampingku. Ini minumannya, kata Iwan. Aku pun membuka mata dan melihatnya di sampingku. Ngapain kamu bikin minum lagi? Tadi istrimu sudah kasih aku minuman. Jawabku yang segera mengganti posisi tidur. Oh ya Iwan, kok istrimu gitu ya? Tadi kayak ngomong aneh gitu, tanyaku yang segera menghabiskan minuman yang diberikan Saras tadi. Iwan tak menjawab dan hanya melihat gelas minumanku yang habis itu. Wajahnya keheranan dan berkeringat. Aku pun bingung dibuatnya. Siapa yang kasih kamu minum? Tanya Iwan. Dan juga aku gak punya istri. Aku tinggal sendiri, kata Iwan dengan badan gemetar. Terus Saras itu siapa? Tanyaku yang ikut merasa tegang. Iwan hanya diam sambil menunjukkan wajah ketakutan. Begitu juga aku yang ketakutan mendengar penjelasan dari Iwan. Sesekali kupikir dia hanya bercanda, tapi kalau dilihat dari raut wajahnya, ia terlihat benar-benar sedang dilanda ketakutan. Hahaha. Terdengar suara tertawa seorang wanita yang terdengar menyeramkan dari dapur rumahnya Iwan. Suaranya sangat cumik dan nyaring. Aku segera berteriak tak karuan, ketakutan dan berlari ke dalam sebuah kamar di rumah tersebut. Begitupun juga Iwan, yang ikut masuk ke dalam kamar kemudian mengunci pintunya. Kalau dari suaranya, aku yakin itu suara kuntilanak. Iwan, itu apaan? Tanyaku yang panik sekaligus ketakutan. Iwan tak menjawab dan hanya bersandar di pintu sambil ketakutan. Sedangkan aku duduk di samping sebuah meja. Suara tertawa itu masih terdengar, sangat menakutkan. Iwan tak berani mengatakan apa-apa. Sedangkan aku membaca doa-doa yang kupercaya dapat mengusir setan. Ya benar, sudah jelas ada setan jahat yang mengganggu rumah ini. Mataku sudah berkaca-kaca mau menangis, saking takutnya. Tak lama berselang, suara tertawa itu berhenti dan tak terdengar lagi. Namun aku tetap mengucapkan doa-doa itu dengan pelan sambil meringkuk di samping meja kamar Iwan. Iwan mengintip dan tak menemukan siapa-siapa di luar kamar. Gak ada siapa-siapa kok, kata Iwan sambil menelan ludah. Dalam hati hanya ada satu keinginanku, aku ingin segera pulang. Daripada harus tidur di rumah angker ini, itu pun kalau bisa tidur. Kalau tidak bisa ya, aku menunggu sampai pagi. Isma, kamu keluar duluan, aku jaga kamu dari belakang, kata Iwan yang kemudian membuka kunci kamar tersebut. Dasar pengecut, bilang saja takut untuk keluar duluan. Aku pun memberanikan diri untuk keluar kamar, dengan pelan sambil berharap-harap cemas. Berharap tak melihat apa yang tak ingin kulihat. Setelah kupastikan aman, aku meminta Iwan membuka pintu, agar aku bisa segera pulang. Namun ternyata Iwan sendiri masih berada di dalam kamar. Iwan, ayo keluar, kataku yang kembali berjalan ke depan pintu kamar. Isma, badanku kaku, kata Iwan yang berdiri mematung di dalam kamar. Saat Iwan tak bisa menggerakkan badannya, aku melihat Saras sudah berdiri di belakang Iwan. Penampilannya berbeda, menyerupai kuntilanak dengan wajah pucat dan menyeramkan. Di sekitar matanya terlihat hitam lebam seperti terkena pukulan, rambutnya panjang, berantakan dan tidak terawat. Aku pun berdiri ketakutan melihatnya. Sekilas jantungku berhenti saking kagetnya. Aku tak bisa teriak atau mengatakan apa-apa, sambil terus menatap sosok Saras itu. Minumnya habisin ya mbak, kata Saras kepadaku dengan nada datar. Kemudian pintu tertutup sendiri, Iwan masih ada di dalam. Tak lama kemudian, terdengar suara jeritan Iwan dari dalam kamar. Oh Tuhan, apa yang terjadi? Aku jatuh terduduk di lantai depan kamar Iwan. Pintu terbuka kembali dengan sendirinya. Aku masih duduk di depan pintu kamar, dengan badan yang sudah lemas karena ketakutan. Setelah pintu terbuka, Iwan sudah tergeletak kaku tak bernyawa di lantai. Mata Iwan masih melotot, terlihat bekas cekikan di lehernya yang membiru. Di dekat Iwan, ada Saras yang kembali berubah wujudnya.
Kini Seras terlihat memakai baju kebaya sambil menari tarian ronggeng. Dengan gerakan lembut dan gemulai, Seras menari serta memainkan selendang di tangannya. Ia terlihat benar-benar layaknya seorang penari ronggeng yang sedang menari-nari dengan indah. Aku menatapnya beberapa saat. Sampai akhirnya ia memutar badan dan aku menemukan sebuah lubang besar di punggungnya. Dari lubang itu, aku bisa melihat organ-organ tubuhnya dan isi perutnya. Belatung menggeliat. Darah segar juga masih mengalir dari lubang itu, yang seketika menebarkan bau amis sekaligus busuk. Aku yang sudah lemas pun tak tahan sampai akhirnya pingsan di tempat.